jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema aib orang dicari, aib sendiri dihindari. Pertanyaan sebelum jeda iklan tadi, Habib Usman, boleh nggak nih, aku ulang lagi ya jamaah yang ada di rumah ya, boleh nggak nih kita menceritakan kepada orang soleh atau orang yang dipercaya mengenai aib orang lain, tujuannya supaya orang yang dipercaya itu menegur orang yang berbuat aib itu. Mohon penjelasannya, ini Habib. pertanyaan menarik. Silakan, Subhanallah Habib. biasa. Afwan Mas Soni, afwan Ustazah, afwan Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bolehkah kita menceritakan aib keluarga kita ataupun saudara kita atau kepada orang yang alim, ya kan? Yang dimana kita ceritakan saudara kita nih punya masalah nih begini-begini, entah dia judi, entah dia khamar, entah dia pencandu, atau dia mukulin orang, atau dia macam-macam. Bolehkah nih aibnya kita ceritakan kepada siapa? Kepada orang yang alim ataupun orang yang saleh, dengan tujuan orang alim ini akan menegurnya, menasehatinya, memberitahunya untuk ke arah yang lebih baik, dan ini diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan dalam aturan agama, dalam aturan syariat yang bawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sebuah cara berdakwah dengan tujuan berbicara yang baik, bicara yang ma'ruf dengan mau'izatul hasanah, kalimat-kalimat yang baik, dan juga wajadilhum billati hiya ahsan, bertukar pikiran untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada dalam kehidupan keluarga tersebut. Yang pertama boleh dilakukan meminta fatwa seorang mufti. Kalau di Indonesia tidak ada mufti, tapi di Indonesia sebetulnya ada. Mufti pertama di Indonesia itu kakek saya, Al Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, mufti Jakarta. Itu mufti satu-satunya, nggak ada lagi di Indonesia. Dan kalau di negara-negara lain mungkin ada mufti Malaysia, mufti ini, itu ada untuk memberikan, menanyakan sebuah fatwa dan meminta tolong, meminta bantuan, mengadukan masalah terhadap kejadian yang terjadi terhadap rumah tangganya, keluarganya, untuk menyelesaikan masalah kehidupannya. Itu ada, itu namanya mufti. Dan juga sebagaimana contoh nih, ada ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya siapa? Abu Sufyan yang bernama Hindun telah datang kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suami saya pelit, suami saya susah ngeluarin duit, saya tidak dikasih nafkah, anak-anak saya makan susah, ini itu macam-macam diomongin, ya kan? Berarti kan itu kan buka aib, ya kan? Ini terjadi juga pada zaman Rasulullah SAW, yang dimana Hindun ini datang kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Sebelum dijawab, Rasulullah ditanya dulu, bolehkah saya ngambil uangnya? Bolehkah saya nyolong gitu kan? Boleh gak gitu kan? Nah, kalimat di sini adalah yang dimana boleh gak mengambil uang suami karena suaminya zalim, tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari harta apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut. Ma yakfik wa yakfi banik. Maknanya di sini adalah kasih dengan sesuatu yang cukup, yang tidak berlebihan. Misalkan contoh buat makan boleh, buat keperluan sekolahnya boleh, buat kewajiban-kewajibannya boleh. Bukan ngambil buat apaan? Beli gelang, beli emas, ya kan, belanja, beli tas dan lain sebagainya, itu nggak boleh, itu yang nggak benar. Kalau diambil dengan cara yang patut, cara yang baik, diperbolehkan. Dan ditanya lagi, kalau misalkan ngadu lagi sama siapa? Tadi Ustaz Sam sudah disampaikan, boleh juga mengadukan tindakan kezaliman seseorang kepada pihak yang berwenang atau penguasa. Yang dimana tadi, saya bingung nih ceritain aib istri saya atau suami saya, nanti saya dosa. Nah, diperbolehkan di dalam sebuah pengadilan atau sebuah hal yang dimana harus yang diadukan karena perbuatannya sudah zalim. Hal di sini yang dimana berharap kejadian kezaliman, perlakuan perbuatannya ataupun aib yang terjadi dalam rumah tangganya, ada jalan keluar yang akan dilakukan. Itu poinnya. Ada jalan keluar yang akan dilakukan, berharap, kita kan tentu berharap rumah tangga kita kan sakinah, mawaddah warahmah. Ketenangan, gak pusing, gak ribut, ya kan. Cinta, kasih sayang. Rumah tangga yang di dalamnya tenang, wah udah Masya Allah. Rumah tangga ente tenang kan? Ya, tenang, Masya Allah, Alhamdulillah. Bersyukur kan sama Allah? Habib tuh kalau suka deg-degan gitu, bikin orang deg-degan gitu. Bener nih, bersyukur gak sama Allah? Bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur ditambah. Alhamdulillah. Nah, intinya adalah tenang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rumah tangganya sakinah, ketenangan. Orang yang rumah tangganya tenang, nggak ada keributan, luar biasa. Jagalah aib kita,
jagalah aib suami kita dan jaga semuanya, jangan sampai kita jangan sembarangan bicara kecuali kepada yang diperbolehkan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah, berarti diperbolehkan kepada orang yang Betul. memang bisa mencarikan solusi untuk itu ya Habib ya. Betul. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah karena pembicaraan mengenai aib memang harus dibahas ya, karena ini yang memang terjadi pada realita kehidupan sekarang ya Ustadz Syam ya. Orang ngomongin aib orang lain tuh kayak apa ya, berani banget, gak takut dosa apa gitu ya. Diomongin gitu aib orang lain. Nah supaya nih jamaah jadi kayak takut atau mungkin jadi pembelajaran, kira-kira ada nggak sih ganjarannya nih bagi orang yang suka ngomongin aib orang lain? Baik, Habib guruku, Habib, Ustazah Nada, Mas Soni, serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ganjaran atau bagaimana Al-Quran membicarakan tentang orang yang suka membuka aib orang lain, maka subhanallah yang pertama dosanya mereka itu disebutkan bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Mereka disebutkan digolongkan sebagai orang-orang yang zalim. Bayangin kalau udah digolongkan orang zalim, ternyata zalim itu kan kegelapan. Ya, zalim itu adalah kegelapan, zalim itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah bagi hambanya dan bagi Allah sendiri. Kata Allah, saya mengharamkan kezaliman untuk hambaku dan saya juga tidak menzalimi hambaku gitu. Maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang sudah zalim, maka wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, mereka adalah orang-orang yang termasuk daripada penghuni neraka dan tidak diterima ketika dia tetap menjadi zalim kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ganjaran deh. Allah tuh kasih ayat tentang aib ini, tentang menggunjing ini, tentang bergibah ini dengan kalimat supaya kita jijik gitu. Maka Allah katakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka engkau tentunya menjadi jijik ketika disebutkan, bukankah bergibah itu seperti dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai saudaranya sendiri, bangkai ini saja kita nggak mau gitu ya. Misalnya, Iya, kayak hewan aja misalnya tuh. ditawari tuh Wagyu A5, tapi dari mana? Dari bangkai gitu. Mau nggak kira-kira? Nggak mau gitu, padahal daging terbaik Pasti gitu ya. bau. Pasti bau, yang namanya bangkai nggak mau kita. Ini bangkai saudara sendiri, pastilah fakarihtumu kata Allah. Pastilah kalian akan merasa jijik dengannya. Yang ketiga teman-teman, ini kita secara logis aja ya. Hati-hati yang namanya dengan dosa kepada orang lain. Dosa kepada Allah tanpa meremehkan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa kepada Allah. Kalau kita taubatan nasuha, Allah maafkan. Allah itu pintu taubatnya sangat besar. Jangan melihat bukit-bukit dosa yang ada di belakang, tapi lihatlah pintu taubatnya Allah, gunung taubatnya Allah itu yang lebih besar daripada dosa-dosa kita. Itu dosa kepada Allah. Tapi misal nih, kita mengambil kehormatan orang lain, kita menjatuhkan orang lain gitu ya. Maka subhanallah itu tidak bisa hanya dengan taubat kepada Allah. Misal nih kita habis ngambil uang orang lain 1 miliar atau 1 juta. Kembalikan dulu hak orang lain. Kita nyakiti perasaan orang lain. Bukan Allah yang kita sakiti, tapi kita nyakiti perasaan orang lain. Maka taubatnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengampuni kita selama kita mau minta maaf kepada orang lain. Kalau orang lain susah, Bro. Susah, belum tentu juga dia mau memaafkan kita. Makanya banyak sekali teman-teman mungkin yang nyesal setelah gedenya. Ada kemarin kami baca juga ada video yang lewat gitu ya di sosial media. Dia punya adik sejak kecil berprestasi namun sering dibully sama teman-temannya. Akhirnya si anak ini ternyata mempunyai penyakit gara-gara bulian tersebut. Allah. Sampai dewasa tidak seperti anak-anak dengan tumbuh kembang yang baik. Ini gara-gara apa? Gara-gara dibully oleh teman-temannya. Bayangin perasaannya yang dulu membulinya. Mungkin waktu SMP, waktu masih balik, waktu masih SMA, mereka biasa aja ngebully. Bangga gitu bisa ngebully dia, merasa sok jagoan. Tapi sekarang baru menyesal banget. Nah itu baru sanksi di dunia, belum sanksi di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Habis pahalanya kata Rasulullah, al-muflis, orang yang paling bangkrut. Zong banget, haji, sedekah, sholat, habis Hilang pahalanya. semuanya. Dikasih kepada orang yang pernah dia zalimin. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Syam Siap. untuk penjelasannya. Semoga bisa membuka mata hati kita sehingga menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku punya tayangan lagi jamaah. Jangan suka membuka aib orang lain. Ini dia tayangannya, silakan. Gimana sih HP saya?
Ada apa, Liza? Ini Bu, HP saya hilang padahal terakhir saya simpan di meja. Kamu sudah coba telepon? Sudah, tapi nomornya sudah nggak aktif lagi. Oke, semuanya saya minta baris dan membawa tasnya masing-masing. Liza, HP kamu ciri-cirinya bagaimana? Warnanya hitam, Bu, ada gambar bunganya. Oke, ya sudah. Saya akan memeriksa. Oke, semuanya tutup mata. Yang melihat, saya cat. Oke, semuanya buka mata karena HP sudah saya simpan. Eliza, ini HP kamu. Lain kali dijaga baik-baik ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Ibu, kenapa tidak memberitahu pencurinya siapa? Maafkan saya, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yulia, saya tidak akan membuka aib dan mempermalukan seseorang. Karena saya belum tentu lebih baik dari dia. Baik jamaah yang ada di rumah, memang mengumbar aib orang lain tidaklah baik ya. Lebih baik kita simpan sendiri nih. Tapi ada nggak sih kira-kira nih jamaah pasti pengen tahu nih cara untuk bisa lebih menjaga mulut dan ucapan agar tidak begitu mudah menyebarkan aib orang lain. Kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Nada. Silakan Ya, Ustazah. Masya Allah, makasih Mas Soni, Habib Usman, Ustaz Syam, izin. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang di akhir zaman semacam ini apalagi lisan, lidah tidak bertulang. Jadi kayaknya gampang banget yang namanya kebawa arus misalnya. Kita udah mencoba untuk jalan fi siratil mustaqim atau kita mencoba untuk istiqomah tapi bawaannya nih kanan kiri narik sana sini akhir kebawa juga nauzubillahi min zalik. Gimana cara menjaganya? Yang pertama tentu tadi sudah disampaikan bahwa bermuhasabah diri. Kita mengingat diri kita bahwa kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umur yang masih tersisa. Kita harus kita syukuri dan harus kita isi dengan senantiasa dan selalu mengingat apa kekurangan kita, apa kesalahan kita. Kalau hari-hari kita sibuk untuk menghitung kekurangan-kekurangan kita, insya Allah nggak kelihatan tuh kekurangan-kekurangan orang lain. Jadi yang paling utama adalah ayo setiap hari banyak kita mengintrospeksi diri kita. Jangan fokus kepada kekurangan orang lain, tapi fokuslah kepada kekurangan diri kita. Jangan fokus kepada kekurangan sholatnya ibadah orang lain, tapi fokuslah kepada kekurangan kita. Jangan lihat kekurangan orang lain, kita lihat sholat kita udah bener apa belum. Kemudian kehusyuannya udah meningkat apa belum? Bagaimana rukun sunnah sudah dikerjakan apa belum? Tutup aurat kita udah rapi apa belum? Bagaimana diri kita nanti ketika ajal menjemput sudah siap belum amalan kita? Sudah banyak belum amalan yang akan kita bawa, kita persembahkan kepada Allah? Insya Allah kalau kita hari-hari kita mengisi dan terus mengintrospeksi diri kita, mengisi dan mengganti yang kurang-kurang menjadi yang baik, insya Allah ini akan terhindar dari kehilafan kita dalam merendahkan orang lain. Satu. Yang kedua, yaitu gunakanlah lisan kita ini senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu kalau dia bisa menjaga lisannya. Nah jadi kalau mau kemana-mana, bolehlah kita tasbih dengan subhanallah. Takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Jadi kalau lagi jalan kemana-mana, tapi kan sekarang lagi pandemi ya, nggak bisa jalan kemana-mana ya. Tapi artinya setiap hari ketika kita lagi dalam keadaan senggang, lagi dalam keadaan kosong, isi lisan kita, sibukkan dan basahkan lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil atau juga dengan kalimat thayyibah. Insya Allah lisan kita ini terjaga dari ghibah. Lisan kita terjaga dari membicarakan hal-hal yang buruk. Nauzubillah juga. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita terus berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga tentu kita minta sama Allah. Ada doanya, ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Doanya bukan hanya kita minta ini aib kita dibuka sama orang, tapi kita juga minta mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Doa yang pendek, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Nanti pendek nih ya. Doanya, doa yang memang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku.
tutuplah aibku, tutuplah kekuranganku. Insya Allah dengan begitu kita juga nggak mau mengumbar kekurangan aib orang lain. Kemudian juga ada doa yang lebih panjang lagi, boleh juga ditambahin. Doanya Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ukhtala min tahti. Ini doa yang panjang. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa di-share. Insyaallah ini doa yang sangat bermanfaat. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku. Dan tenangilah, jangan sampai aku ini punya perasaan takut. Dan ya Allah, jagalah aku dari semua sisi. Dari sisi belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi atas. Dan juga ya Allah, dari sisi bawah. Jangan sampai di antara satu sisi itu aku bisa dilemahkan sama orang lain. Jadi insya Allah bukan hanya kita berbuat zolim kepada orang lain, juga mudah-mudahan kita jaga bentengi diri kita agar orang lain tidak bisa berbuat zolim kepada kita. Satu, muhasabah diri. Kemudian yang kedua, hiasi lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah, doa kepada Allah, insya Allah dijaga diri kita dari berbuat yang Allah murka. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz Zanada untuk Sama-sama. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, karena kalau bicara mengenai doa-doa pasti jamaah juga tertarik ya. Oh tadi sudah dijelaskan nih sama Ustaz Zanada, ada doanya ternyata ya. Dan biasanya wah langsung mau amalin setiap harinya seperti itu gitu ya Ustaz Zanada ya. Nah kita lanjutkan lagi jamaah, kira-kira ada lagi nggak nih doa-doanya nih kali ini supaya segala aib buruk kita nih bahkan dihapusin sama Allah di akhirat nanti. Ditutupin aib kita, mungkin juga di dunia juga lagi. Selain doa yang tadi disebutkan sama Ustazah Nada, kira-kira ada lagi nggak Ustadz Syam doa-doa yang seperti itu? Karena kan Ustadz Syam kan kalau sama-sama kita tahu kalau misalnya mau berdoa, Ustadz Syam silakan berdoa gitu kan. Ya Allah, pakar doa gitu. Pakar doa. Tapi guru Habib Utsman bin Yahya, Masya Allah. Ustaz Lengkap ya. Sony, dia tadi ngerjain Ustaz Samsudin Nur katanya. Masya Allah. Tapi semuanya bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya manusia pasti butuh selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak bisa terbuka semua aib kita. Dan bagaimanapun Allah itu Maha Cinta, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Allah itu sebesar apapun kesalahan kita, Allah tidak membukakan aib kita. Kalaupun Allah membuka aib kita, itu juga bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin berhenti seorang koruptor kalau enggak ketahuan. Ya. Kapan dia berhenti kalau udah ketahuan gitu ya. Jadi dia berhenti karena udah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pendosa-pendosa yang lainnya. Akhirnya kecelakaan lah atau akhirnya ada yang terjadi dengan sesuatu maksiatnya, maka subhanallah kadangkala Allah membukanya juga bentuk rasa cintanya. Allah menutupnya juga bentuk rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Namun jikalau dikatakan adakah doa yang bisa kita amalkan supaya kita insya Allah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditutupi aibnya sesama manusia. Yang pertama, doa yang paling sering kita bacakan ya. Ini semuanya insya Allah hafal nih. Doa di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu udah lengkap banget subhanallah. Cuma kita yang kadang itu bacanya cepet-cepet, sudahlah bacanya cepet-cepet, nggak paham lagi kan. Ya Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Warhamni, diampuni belum cukup. Ya Allah sayangi aku, irhamni ya Allah sayangi aku. Allahumma Rabbi firli warhamni wajaburni ya Allah tutupi aib-aibku, angkat derajatku. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Masih ada yang kurang, udah ditutupi aibnya, udah diangkat derajatnya, udah diampuni dosanya, udah disayangi sama Allah. Apalagi yang kurang? Warfa'ni warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak ya Allah. Punya rezeki nggak tahu buat apaan. Ya, kan banyak orang banyak duit tapi gabut gitu ya. Bingung ya buat apa. Bingung buat apa nih kan, terlahir sultan misalnya dia gabut gitu, nggak tahu mau ngapain duitnya. Ternyata minta petunjuk sama Allah. Warzuqni wahdini ya Allah, dan juga berikan aku petunjuk ya Allah. Udah punya duit, tahu mau ngapain tapi ternyata kurang sehat ya. Ya kan sakit, buat apa juga itu, banyak duit tapi nggak sehat gitu, buat apa juga bisa menikmati juga. Maka dia minta sama Allah, wa'afini, ya Allah lindungi aku dari penyakit, ya Allah buat aku afiah gitu. Dan juga terakhir apa, wa'fu anni. Nah ada ulama yang mengatakan kalau Rabbi gfirli itu adalah ampuni dosaku, tapi kalau ya Allah wa'fu anni, maafkan aku, itu dosa yang telah lalu semua dihapuskan. Jadi ada diampuni, ada yang dihapuskan.
Ya jadi beda, kalau yang sudah diampuni misalnya masih ada mungkin yang lalu-lalu, yang kerikil-kerikil, yang lupa kita taubatin. Misalnya dahulu belum terlalu dekat dengan agama, akhirnya dia nggak terlalu peduli. Maka subhanallah, doa di antara dua sujud itu sangat lengkap, insya Allah bisa kita amalkan. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian doa yang paling sahih tadi, yang dipanjatkan juga oleh Ustazah Nada, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah tutupi aibku ya Allah, ustur uyubana. Ya Allah tutupi, rahasiakan uyubana, aib-aib kami ini ya Allah. Tutupi di mana? Tutupi di dunia, tutupi di akhirat. Kalau masih dibuka di dunia, insya Allah itu jadi sesuatu yang supaya kita bertaubat. Tapi kalau sudah dibuka di akhirat, itu malunya subhanallah. Apa yang bikin orang ngantri di padang mahsyar? Apa yang orang bikin ngantri? Karena ditayangkan satu-satu dosa kita. La haula wala quwata illa. Bayangin kita nonton bioskop tiba-tiba muka kita di situ muncul. Pas lagi dosa semua lagi ya. Pas lagi dosa semua. Saya aja kepleset lidahnya ceramah di sini itu malunya berapa minggu. Iya, Ya kan ya berapa Allah. bulan. Apalagi Bulan-bulan. kalau yang beneran aurat, yang beneran aib, yang beneran kesalahan ditayangkan di sana bertahun-tahun, subhanallah. Maka inilah yang kita minta sama Allah, bukan hanya dibuka aibnya di dunia atau ditutupi aibnya di dunia, tapi kita minta sama Allah ditutupi juga sampai akhirat. Masya Allah, Ustaz Jazakallah khair, Syam. Ustaz Syam. Terima Siap, kasih untuk sama-sama. penjelasannya. Baik jamaah yang ada di rumah, doa-doa supaya aib kita ditutupin sama Allah sudah diajarkan. Dosa-dosanya, kalau kita ngomongin aib orang lain juga sudah dikasih tahu dosanya apa aja. Nah, semoga kita bisa berubah menjadi lebih baik ya jamaah yang ada di rumah. Jamaah juga jangan kemana-mana nih, karena setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.